Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan suatu produk dari Eco Farming, yang mana ini sebagai pupuk yang berbentuk biologis dan organik ya. Yang mana ini juga berfungsi untuk semua jenis tanaman, yang fungsinya bisa dilakukan secara penyemprotan dan pengocoran. Pupuk organik super aktif dan pencegah hama tanaman dan segala penyakit ini ya. Ini dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, padi, sayuran, palawija, kedelai, tanaman hias, tebu, kacang hijau, tembakau, aren, jambe, kelapa, kelapa sawit, kopi, kurma, singkong, dan banyak lainnya. Kalau untuk detailnya, teman-teman silakan dilihat di website resminya Eco Farming ini. Sebelum saya tunjukkan bagaimana cara pengaplikasiannya, dosisnya ini menurut anjurannya adalah walaupun tangki 15 ataupun 16 itu memakai 20 sampai 50 ml. Biasa pemakaian ini adalah 20 ml. Dan sebelum digunakan dilarutkan. Sebelum itu kita lihat dulu secara detail. Saya jelaskan Eco Farming secara detailnya, nanti langsung diaplikasikan secara detailnya. Eco Farming, nutrisi tanaman plus restorasi kesuburan tanah. Solusi menuju pertanian sehat dan ramah lingkungan, pupuk organik super aktif. Solusi cerdas bertani menjadikan lahan subur, petani makmur. Konsultan Eco Farming Haji Makmunir SP. Eco Farming adalah pupuk dan nutrisi berbahan organik super aktif yang sudah mengandung unsur hara lengkap sesuai kebutuhan tanaman, juga dilengkapi dengan bakteri positif yang akan menjadi biokatalisator dalam proses memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia dalam rangka mengembalikan kesuburan tanah. Eco Farming dapat menaikkan kebutuhan pupuk lainnya sampai 25%, bahkan 0%, sehingga bisa menjadi alternatif pengembangan produksi pertanian sehat, ramah lingkungan menjadi lebih praktis, efektif, efisien, dan ekonomis, menghemat biaya pemupukan. Eco Farming memiliki dua sasaran utama, yaitu yang pertama memperbaiki struktur dan tekstur fisik tanah, biologi dan kimia tanah sehingga lahan menjadi sehat dan subur sebagai media tumbuh bagi tanaman. Yang kedua, menyediakan nutrisi atau unsur hara tanaman lengkap sehingga tanaman akan tumbuh normal dan sehat serta akan menghasilkan produksi panen optimal bahkan maksimal, minimal 6 kali per musim sesuai siklus hidupnya. Kebutuhan unsur hara tanaman yaitu O2, CO2, H2O, makro primer, mikro, makro sekunder, nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, Fe, Cu, Zn, Mn, dan B. Agroekosistem ideal. Tanah atau lahan memiliki sifat fisik, struktur, dan tekstur, sifat kimia, kapasitas tukar kation atau KTK, dan derajat keasaman atau pH. Sifat biologis, bahan organik, bakteri positif sebagai dekomposer, dan lain-lain, yaitu restorasi kesuburan tanah. Tanaman membutuhkan nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara terdiri dari makro primer, nitrogen, fosfat, dan kalium, makro sekunder, sulfur, kalsium, dan magnesium, mikro, Cl, Mn, Fe, Cu, Zn, B, dan Mo, dan lain-lain. Tanaman sehat produktif. Air sebagai kualitas dan kandungan mineral, udara, karbon, oksigen, dan hidrogen, iklim, cuaca, lingkungan tumbuh, dan lain-lain. Kemudian, ramah lingkungan. Pupuk organik Eco Farming. Manfaat utama Eco Farming menjadikan tanah subur kembali sebagai media tumbuh dan tanaman yang tumbuh berkembang di atasnya akan normal dan sehat. Manfaat lainnya adalah meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, meningkatkan unsur hara tanah, memaksimalkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi. Manfaat Eco Farming untuk tanah, yang pertama meningkatkan unsur hara tanah, yang kedua mengurai bahan organik dalam tanah, yang ketiga meningkatkan pH menjadi normal sampai dengan pH 7, yang keempat mengendalikan kesuburan lahan atau restorasi. Manfaat bagi tanaman, memaksimalkan potensi hasil produksi, yang kedua menjadikan imunitas tanaman lebih kuat tahan serangan OPT, organisme pengganggu tanaman. Yang ketiga, menjadikan tanaman sehat dan produktif. Yang keempat, mempercepat masa waktu panen.
Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil panen. Manfaat bagi petani, yang pertama meringankan biaya produksi, khususnya pupuk dan pestisida kimia. Yang kedua, menjadikan alternatif pemupukan berimbang, all in one. Yang ketiga, menekan pemakaian hingga 25% pupuk kimia dari normalnya. Legalitas eco-farming, perizinannya sudah dilengkapi. Cara aplikasi eco-farming, yang pertama dilakukan dengan cara pelarutan. Lakukan eco-farming dengan rasio perbandingan 1 tub, 1 botol yang 1 liter air pelarut, air tetes tebu, air kelapa, air hujan menjadi 1 liter larutan biang eco-farming. Lakukan 15 menit atau sehari sebelum aplikasi, makin lama makin baik dengan menambah nutrisi mikroorganisme positif dan lubang kecil. Yang kedua, dengan melakukan pengenceran atau pengocoran. Dosis aplikasi untuk lahan dengan satuan mililiter per tangki ditambah air sesuai kapasitas volume tangki semprot, yaitu 15-20 liter. Dosis aplikasi untuk tanaman dengan satuan mililiter per tangki ditambahkan air sesuai kapasitas volume tangki semprot, 15-20 liter. Pengaplikasian, lahan bisa disemprotkan atau disiramkan dengan eco-farming yang sudah diencerkan dalam tangki. Tanaman harus disemprotkan pada bagian daun pukul 7 pagi sampai dengan 10 pagi dengan eco-farming yang sudah diencerkan dalam tangki. Jenis dan manfaat pelarut eco-farming. Yang pertama, air tetes tebu molase. Sumber nutrisi bagi mikroorganisme, meningkatkan efektivitas pemupukan. Yang kedua, air kelapa mengandung unsur hara, ZPT, dan mineral, meningkatkan efektivitas pemupukan. Yang ketiga, air hujan. Mineral alami mampu menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman. Kaya nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat, asam amino, dan protein. Yang keempat, air biasa, air sumur, air mata air, dengan ketentuan tidak dicampur dengan zat kimia berbahaya. Formulasi aplikasi eco-farming. 1 tube dijadikan biang, caranya dicampurkan dengan 1 liter air, diamkan minimal 15 menit sebelum diaplikasikan. Ambil 40-50 ml biang dicampurkan ke 1 tangki hand sprayer isi 17-20 liter. Jenis tanaman dan perlakuan pupuk organik bisa teman-teman lihat di website resminya, bisa untuk segala jenis tanaman. Eco-farming ramah lingkungan terpelihara, aneka ragam hayati, keseimbangan ekologi, biodata, dan permukaan dan lapisan olah tanah. Ini yang paling penting, tangki semprot harus steril, aman dari pestisida dan herbisida. Sebaiknya pisahkan penggunaan tangki penyemprotan pupuk dengan tangki pestisida. Namun jika masih mau tetap menggunakan tangki, sebaiknya dibersihkan dengan air tanah, dibilas dengan air panas untuk mensterilkan tangki. Eco-farming tidak boleh dicampur dengan pupuk kimia atau pestisida dalam satu tempat atau waktu. Jika menggunakan pupuk kimia atau pestisida, berikan selang waktu 7-10 hari sebelum atau sesudah aplikasi eco-farming. Saatnya solusi petani menggunakan eco-farming. Eco-farming, pupuk organik super aktif. Hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 8 tahun telah diuji dan terbukti eco-farming mampu mengembalikan kesuburan tanah, menjadikan tanaman sehat dan produktif serta ramah lingkungan. Formula eco-farming memiliki nutrisi lengkap, kebutuhan tanaman dan bakteri positif dekomposer untuk restorasi kesuburan tanah sehingga mendekati syarat agroekosistem ideal. Pemberian pupuk eco-farming pada padi, pada tanaman jagung, cabai, dan sayur mayur lainnya. Cabai, uji coba pada tanaman wortel, pada tanaman kedelai, semua jenis tanaman dan hasil panennya melimpah ruah. Uji lab Dinas Pertaniannya, silakan teman-teman lihat di website yang saya lampirkan ini. Nah, ini dia dalam test case-nya, daun cabai yang sebelumnya keriting parah banget. Ini dia parah, sangat parah. Menguning juga, keriting, kuning. Setelah menggunakan eco-farming, tanaman menjadi normal kembali. Tidak ada keriting lagi. Oke. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari website atau situs resminya yang saya jelaskan.
Metode pemupukannya ini adalah dilarutkan dalam satu tablet ini dilarutkan dalam 1 liter air dan ditunggu selama 15 menit baru diaplikasikannya. Dan cara kedua itu bisa dilakukan penyemprotan lahan. Dosisnya itu sama dengan 20 sampai 50 ml per tangki. Untuk penyemprotan tanaman juga 20 sampai 40 ml per tangki. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita larutkan dulu satu tube ini dalam 1 liter air biasa, biarkan kira-kira selama 15 menit, kemudian baru kita aplikasikan. Langsung saja saya aplikasikan. Kita buka dulu untuk tube di dalam produk eco farming ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang bercinta perawatan secara organik, recommended ya di sini. Bagi yang berminat juga boleh silakan dilampirkan di kolom komentar video YouTube ini. Nah, ini dia. Di dalam sudah ada buku petunjuknya ya. Ini cara pelarutannya. Bentuknya itu fungsinya ini dia. Meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, mencegah hama tanaman, meningkatkan unsur hara tanah, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produk. Ini untuk semua tanaman ya. Dan bagi teman-teman yang punya tanaman cabai juga bagus memakai ini ya teman-teman. Ini bentuknya serbuk ya. Nah, ini langsung saja kita larutkan di dalam air 1 liter ya. Memakai wadah yang 1 liter ya teman-teman. Mundurkan sedikit. Fokusnya kita memakai corong dan pemecahnya bisa langsung melalui ini ya. Kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Tuh. Posturnya sangat lembut. Ini bukan untuk dimakan ya. Ini adalah spora yang baik dan jamur yang baik untuk mencegah jamur patogen dan bakteri perusak tanaman. Langsung saja, ini sangat gampang, langsung jadi serbuk tuh. Kita masukkan 1 tub itu ke dalam wadah ini, tutup dan kita kuncang, kita kocok ya. Bentuknya nanti seperti ini. Diamkan sebelum penggunaan, diamkan selama 15 menit minimal, karena sifatnya itu semakin lama semakin bagus. Semakin lama dalam cairan semakin bagus kualitasnya, karena ini berbentuk spora. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengaplikasian kita memakai dosis 20 sampai 2,5 ml. Ini dia yang telah kita aduk dan dimasukkan ke dalam tangki itu, dalam pengocoran, dan langsung diaplikasikan. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan pengetahuan ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Di akhir video ini kami melampirkan 3 video rekomendasi untuk Anda dan 1 logo channel untuk di-subscribe. Semoga yang sudah subscribe channel kami selalu sukses dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin.